Selamat datang di Banjarmasin, kota nang barasih, bunga soan nyaman, orangnya baik, jujur ramah, haluan dua, orang bunga sealaman. Selamat datang di Banjarmasin, seribu sungai, orangnya ramah, panaguran panguringan, kayu baimbai, kerakatan baratan, piantang datang, kami sambut Wan Baksa Kambang. Selamat datang di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ronaldi, Koordinator pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Saat ini mengikuti pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 5 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pemaparan laporan implementasi aksi perubahan yang menjadi tugas akhir setiap peserta pelatihan kepemimpinan. Adapun judul dari aksi perubahan saya adalah kolaborasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana pasca penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif melalui aplikasi Sinanang pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. UNODC mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan terhadap tindak pidana yang melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial, lembaga peradilan, dan masyarakat. Konsep keadilan restoratif berfokus pada kepentingan korban guna mencari jalan keluar. Keadilan restoratif juga tidak hanya memandang tindak pidana sebagai pelanggaran yang hukumannya berupa penjara, melainkan ada alternatif yang bisa digunakan dalam penyelesaian perkara. Penerapan keadilan restoratif merupakan salah satu prioritas agenda pembangunan hukum dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu arah kebijakannya mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran HAM. Penerapan keadilan restoratif kemudian didorong oleh instansi penegak hukum seperti Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Agung adalah lembaga penegak hukum yang berwenang dalam menjalankan kekuasaan negara, khususnya dalam bidang penuntutan. Menuntut bukan hanya sebatas menghukum orang, ingat itu. Melainkan lebih dari itu. Menuntut adalah bagaimana memberikan keadilan dan kemanfaatan terhadap seseorang dengan berpangkal pada hati nurani kalian. Keadilan restoratif atau restoratif justice menjadi konsep baru penyelesaian perkara non-litigasi yang mengedepankan aspek humanis dan kemanusiaan. Sejak pembentukan Peraturan Jaksa Agung atau Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan hingga saat ini sudah menyelesaikan 134 perkara melalui pendekatan restoratif justice dan masih akan terus bertambah karena tujuan akhir dari penegakan hukum adalah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dengan memastikan hukum tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Namun, penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif tidak hanya berhenti pada proses hukum. Pasca penyelesaian perkara, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana menjadi hal yang krusial. Dalam upaya menciptakan keadilan yang lebih humanis dan berkelanjutan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan meluncurkan inovasi terbaru dalam penanganan pelaku tindak pidana pasca penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, yakni aplikasi Sinanang. Aplikasi Sinanang sebagai solusi digital yang mendukung keadilan restoratif, di mana para pelaku tindak pidana mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara intensif setelah proses hukum selesai. Dengan aplikasi ini, kolaborasi antara jaksa, aparat penegak hukum lainnya, pihak-pihak terkait, dan Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi semakin erat, serta para pelaku tindak pidana mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri, sehingga diharapkan para pelaku tindak pidana dapat berkontribusi kembali secara positif dalam masyarakat. Melalui aplikasi Sinanang, proses pemantauan, pembinaan, hingga intervensi langsung dapat dilakukan dengan lebih efektif dan transparan, serta dapat memantau perkembangan pelaku secara real-time sebagai pengawas. Aplikasi ini juga memudahkan pelaporan, evaluasi, serta tindak lanjut dari setiap upaya rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelopor dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan berdaya guna melalui inovasi teknologi dan pendekatan keadilan restoratif. Aplikasi Sinanang menjadi bukti nyata bahwa keadilan tidak hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang
pidana dan memberikan kesempatan untuk perubahan. Aksi perubahan ini dilatar belakangi oleh Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hingga saat ini, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sudah menyelesaikan 134 perkara melalui pendekatan restoratif justice dan jumlah ini akan terus bertambah. Namun penting disadari bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif tidak berhenti pada proses hukum saja. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana pasca penyelesaian perkara merupakan langkah penting yang harus diperhatikan. Solusi inovatif yang saya tawarkan dalam menciptakan keadilan yang lebih humanis dan berkelanjutan adalah melalui aplikasi Sinanang yang dirancang untuk memantau dan menangani pelaku tindak pidana pasca penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan jangka pendek dan jangka menengah, yaitu menerbitkan surat keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tentang tim efektif aksi perubahan, penyusunan aplikasi Sinanang, pengesahan dan penerbitan perjanjian kerjasama terkait program pembinaan dan pengawasan pelaku tindak pidana pasca penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, dan launching aplikasi Sinanang, serta sosialisasi dan uji coba aplikasi Sinanang. Dalam mewujudkan perubahan ini, tentu saya bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk jaksa, aparat penegak hukum lainnya, dan pihak-pihak terkait Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan yang berperan sebagai garda terdepan dalam penggerak program pembinaan dan pengawasan. Saya Rina Firawati, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, mengapresiasi aksi perubahan yang telah diinisiasi oleh Saudara Arif Nollaldi, SHMH, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 5 tahun 2024 pada Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara. Aksi perubahan ini berupa kolaborasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana pasca penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif melalui aplikasi Sinanang pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Aksi perubahan ini merupakan langkah inovatif dalam penanganan pelaku tindak pidana pasca penyelesaian perkara. Aksi ini memberikan peluang untuk program pembinaan dan pengawasan dilakukan secara efektif, transparan, dan terpantau secara real time. Kolaborasi berbagai pihak termasuk jaksa, aparat penegak hukum lainnya, pihak-pihak terkait, dan Balai Latihan Kerja pada Disnaker Provinsi Kalimantan Selatan menjadi kunci keberhasilan program ini, dan saya berharap aksi perubahan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya Saudara Arif Nollaldi, SHMH, untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan sistem hukum yang lebih baik di masa depan. Demikian testimoni saya, semoga semangat ini terus terjaga dan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat. Saya Ramdhanu Dwiantoro, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Pada hari ini saya ingin mengucapkan apresiasi aksi perubahan yang telah diinisiasi oleh Saudara Arif Nollaldi, bahwa aksi perubahan ini berupa kolaborasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana pasca penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif melalui aplikasi Sinanang pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Seperti ini bentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Sayuti, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam malam ini
kami mendukung sekali aksi perubahan yang dilakukan Bapak Arif Ronaldi SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman SH selaku Kepala Seksi Narkotika dan Zat Adiktif lainnya. Saya Heri Setiawan SHMH selaku Kepala Seksi Orang dan Harta Benda mendukung aksi perubahan yang diinisiasi oleh Saudara Arif Ronaldi SHMH. Mendukung aksi perubahan yang diinisiasi oleh Saudara Arif Ronaldi SHMH. Dan saya siap mengimplementasikan program pembinaan dan pengawasan pelaku tindak pidana pasca penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif melalui aplikasi Sinanang. Saya siap mengimplementasikan program pembinaan dan pengawasan pelaku tindak pidana pasca penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif melalui aplikasi Sinanang.